Shalom, Devosi 2 Tawarik pasal 33. Manasye adalah Raja Yehuda yang paling berhasil, tetapi juga yang paling jahat. Dalam catatan dua raja-raja, semua hukuman yang menimpa Yehuda ditulis sebagai akibat dosa Manasye. Itu di dalam dua raja-raja pasal 21 ayat 9, ayat 11, 16, dan pasal 24 ayat yang ketiga. Namun bagaimana kalau orang yang paling jahat pun bisa bertobat? Penulis Tawarik awalnya mengikuti catatan kejahatan Manasye di dalam kitab dua raja-raja, yakni pasal 21 ayat 2 sampai yang ke-9. Namun penulis Tawarik juga mencatat bagian yang mengejutkan, yaitu pertobatan dan permohonan Manasye kepada Tuhan sehingga ia dilepaskan kembali ke Yerusalem. Dalam ayat yang ke-12 sampai 13, demikian firman Tuhan, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Dikembalikannya Raja Manasye oleh Raja Asyur ke Yerusalem bisa saja memiliki alasan politis. Pembangunan pertahanan yang dilakukan Manasye mungkin adalah bentuk kesetiaan kerajaan jajahan untuk menghadapi serangan musuh-musuh Asyur. Namun bagi penulis Tawarik, dinamika pertobatan Manasye lah yang penting dan patut disorot. Manasye mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang benar, maka ia menjauhkan dewa-dewa asing dan berhala, serta memerintahkan rakyat untuk kembali beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Penulis Tawarik memberi visi sejarah yang menolong bangsa Israel pada masa pasca pembuangan untuk membayangkan keajaiban pertobatan. Seorang raja jahat seperti Manasye sekalipun dapat bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan Allah. Maka seluruh dosa Israel yang mengakibatkan pembuangan ke Babel bukan lagi akhir cerita, tetapi selalu ada kemungkinan untuk bertobat dan mengarahkan hati kembali kepada Tuhan. Sama seperti penulis Tawarik yang mendorong pembaca sezamannya untuk kembali bertobat, nas firman Tuhan yang kita baca hari ini juga menawarkan pertobatan kepada kita pada hari ini. Kegagalan dan kesalahan kita pada masa lalu bisa saja terasa tidak mungkin diperbaiki. Namun di dalam Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pertobatan selalu mungkin. Jika seorang penguasa jahat dapat berubah dan meninggalkan nama Tuhan, tentulah hal yang sama dapat terjadi pada diri kita. Hari inilah hari terbaik untuk kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan yang kita miliki. Dan percayalah, Tuhan melihat kesungguhan hati, pertobatan kita. Dia mengampuni segala dosa kita dan menerima kita untuk kita boleh menjadi umatnya yang hidup baginya. Nama Tuhan dimuliakan melalui setiap aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.